Halo pemirsa Warta Kalteng, hari ini kita akan membahas mengenai Forum Kebangsaan Kalteng, Pantau Kamtibnas bersama dengan koordinatornya langsung datang ke sini ada Bang Adi. Halo Bang Adi. Halo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah baik ya Bang ya, masih bisa tersenyum? Masih bisa selalu senyum deh pokoknya. Luar biasa, berarti sehat ya Bang ya? Amin, sehat terus. Amin. Alhamdulillah. Oke, Bang Adi, tadi kan saya sudah spill ya Bang ya. Hari ini adalah pembahasan mengenai bagaimana memantau Kamtibnas yang ada di Kalteng. Kalau Bang Adi lihat sendiri sejauh ini bagaimana keadaannya di Provinsi Kalimantan Tengah? Ya, situasi Kamtibmas di Kalteng kita bilang kondusif ya. Kondusif, damai, dan hampir tidak ada gejolak yang membahayakan. Memang ada sih riak-riak sedikit ya, itu proses demokrasi, itu memang hal-hal yang wajar seperti itu. Tapi secara umum sangat kondusif di Kalteng. Bang, tapi ini kalau kita boleh tahu juga Bang, ini Forum Kebangsaan dan juga Ormas Paguyuban yang ada di Kalimantan Tengah ini sendiri, bisa tolong dijelaskan apa sih Bang, strukturnya seperti apa dan latar belakangnya nih apa Bang? Forum kebangsaan itu diawali dengan kita dulu berkumpul ya, ormas-ormas tertentu berkumpul dengan beberapa teman-teman dari kerukunan, dari paguyuban. Itu di tahun 2019 kita membentuk sebuah aliansi kebangsaan namanya. Nah waktu itu dengan Pak Kapolda juga, dari Polda kita diminta bantu menjaga Kamtibmas di Kalimantan Tengah, khususnya di ibu kota provinsi ya, Palangkaraya. Nah dari situ terbentuklah aliansi kebangsaan. Aliansi kebangsaan berkembang, lalu ketika itu seingat saya Bu Wakapolda, Bu Ida waktu itu udah didorong aja dijadikan sebuah forum kata beliau. Nah dari itu terbentuklah di 2021 Forum Kebangsaan ya. Forum Kebangsaan di situ dulu ada 26 ormas, kurang lebih 26 ormas dan paguyuban bergabung. Dari 2021 sampai 2023 itu di koordinator Bang Toseng dan sekretarisnya Bambang Irawan. Kita di Forum Kebangsaan itu tidak ada ketua. Kita hanya koordinator. Forum ini hanya sekedar wadah komunikasi. Wadah komunikasi antara ormas dengan paguyuban, ya sama-sama menyelaraskan program kerja. Kan semua kan tujuannya untuk membangun Kalimantan Tengah. Nah dari 2003 sampai sekarang itu koordinator berpindah itu ke saya dengan sekretarisnya Kang Uja dari Paguyuban Lembur Kuring. Nah sekarang sudah dari 26 sudah berjumlah menjadi 78 ormas paguyuban. Jadi ini bertambah pada saat Bang Adi ya? Ya, karena kita terus sosialisasikan. Selain itu juga kita udah sosialisasikan Forum Kebangsaan itu di Kabupaten Gunung Mas, sudah juga di Kota Palangkaraya sendiri, karena kita kan provinsi. Di Kotim, terakhir kemarin di Kapuas juga. Kalau komunikasi via telepon sih, via WA hampir semua kabupaten sudah. Karena kan kita dorong teman-teman ormas di sana juga membentuk forum kebangsaan. Gunanya buat apa sih? Ya itu tadi, bahwa kita ini selaras satu program support. Inti utama kita adalah Kamtibmas. Dan artinya ini 70-an lebih yang sudah tergabung dalam Forum Kebangsaan ini apakah terbagi dari ormas dan paguyuban atau berbeda lagi Bang? Di Forum Kebangsaan itu semua yang berbentuk masyarakat, membentuk sebuah lembaga, membuat sebuah perkumpulan, membuat sebuah organisasi masyarakat ya, terutama yang punya legalitas formal. Nah, itu macam-macam di dalamnya. Ada paguyuban, ada kerukunan, ada ormas lokal, ada ormas nasional juga. Ada juga komunitas. Kayak contoh komunitas DJ juga bergabung juga iya, komunitas DJ Palangkaraya. Terus pegiat seni juga ada, teman-teman dari perguruan silat. Nah, tapi teman-teman perguruan silat akhirnya memahami di Forum Kebangsaan, lalu mereka membuat sebuah badan hukum yang tujuannya adalah pelestarian budaya. Nah, itu kita dorong. Ada beberapa juga ormas yang masih legalitas formalnya sampai sekarang masih belum lengkap. Hanya punya badan hukum saja, misalnya belum ada pengesahan dari Kemenkumham waktu itu. Nah itu kita dorong. Intinya di Forum Kebangsaan terbuka kepada semua komunitas, semua perkumpulan, semua ormas. Siapa yang mau bergabung silahkan.
Tidak membatasi siapapun ya Bang ya? Tidak membatasi. Pokoknya siapapun komunitasnya, Iya. kelompok masyarakat, siapapun yang mau bergabung silahkan. Ini ada persyaratan khusus? Ya, persyaratannya sih sama sesuai Undang-Undang Ormas. Terus yang khususnya adalah turut serta menjaga Kamtibmas, terus menjunjung tinggi Falsafah Huma Betang. Yeah. Itu yang kita utamakan. Juga mendukung visi misi dan program pemerintah provinsi. Iya. Nah, Bang Adi, itu dia tadi ya Bang ya, penjelasan atau gambaran secara besar forum kebangsaan ini, iya. latar belakangnya seperti apa, dan kemudian juga ormas dan paguyuban yang tergabung di dalamnya. Nah, ini kita juga membahas mengenai Kamtibnas yang mungkin beberapa waktu lalu ada demonstrasi besar-besaran di Indonesia, tidak hanya di Kalimantan Tengah terjadi ya Bang ya. Kalau dari Bang Adi sendiri deh, memandang hal tersebut itu seperti apa? Ya, itu situasi negara kita ya. Kalau secara umum itu situasi negara kita banyak faktor penyebabnya ya. Mungkin ketidakpuasan dari mahasiswa, terus perilaku pemegang kekuasaan juga. Akhirnya dengan kondisi ekonomi juga sama, dengan tumpukan permasalahan seperti ini, lalu timbul gejolak, timbul reaksi. Ya, yang mereka lakukan itu adalah sebagai kontrol sosial bahwa mahasiswa melakukan aksi-aksi seperti ini adalah sebagai pengingat kepada pemerintah, jangan lengah, jangan hasik dengan diri sendiri gitu. Ada rakyat yang harus mereka pikirkan, ada masyarakat, ada mahasiswa yang membela masyarakat, kepentingan rakyat kan di situ. Nah, saya pribadi selama mereka melakukan unjuk rasa itu sesuai prosedur, tidak anarkis ya kan, tidak membuat keributan, tidak bikin keresahan. Ya, dalam dunia demokrasi hal wajar seperti itu, silahkan saja gitu kan. Tapi ada aturan mainnya. Ada batas-batas tertentu ya Bang ya untuk menyampaikan aspirasi. Nah, kemudian Bang Ade, ini kita kembali lagi dengan moto yang digaungkan terus oleh Forum Kebangsaan, menjaga persatuan. Nah, ini peran sendiri dari ormas dan juga paguyuban yang hadir di Provinsi Kalimantan Tengah ini bagaimana bentuknya untuk menjaga persatuan serta stabilitas keamanan di daerah kita? Jadi Forum Kebangsaan itu punya moto bersatu, damai, berkah. Ya kan, dengan bersatu kita bisa menciptakan kedamaian. Betul. Dengan merasakan kedamaian akan ada keberkahan. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana kita mengimplementasikan di lapangan? Contoh sederhana saja, ketika rame nih dulu kan, yang Pak Gubernur sidak angkutan odol ya. Angkutan yang di luar kapasitas ya kan, kan penertiban kan ada kemarin persatuan supir dari daerah tertentu ya, yang mengecam gubernur gitu kan, mau hentikan di pelabuhan segala apa. Nah, itu di Forum Kebangsaan kita dorong teman-teman paguyuban yang memang satu daerah dengan mereka di sana, bikin pernyataan, tindakan persuasif kepada mereka. Kita dorong lewat media, lewat gerakan mereka, kebetulan ada yang kenal dengan yang melakukan aksi itu, coba komunikasi. Akhirnya ada pernyataan dari mereka kan, permintaan maaf. Nah, jadi seperti itu, kita jangan sampai ini terjadi perpecahan gitu. Karena hal-hal seperti itu ketika membawa nama ke daerah ini menjadi sensitif. Nah, segera kita antisipasi. Kita lihat kan di media sosial juga sudah agak-agak warning nih, sudah warning nih. Ada yang membawa ke daerahan. Nah, kita menghindari, kita menghindari itu sehingga kita cepat antisipasi, koordinasi dengan pembina kita di Polda juga. Ini ayo udah teman-teman paguyuban kerukunan yang satu daerah coba berkomentar. Jadi kan ada teman-teman dari Pawartos kemarin ya kan yang mendukung kebijakan gubernur, meminta yang persatuan angkutan yang berstatement itu meminta maaf segala apa, ya akhirnya clear gitu kan. Artinya Forum Kebangsaan ini juga dapat menjadi ruang mediasi ya Bang ya, untuk mempersatukan kembali. Mungkin ada beberapa pihak yang mungkin salah paham untuk mempersatukan lagi persepsi yang ada. Nah, sejauh ini mungkin Bang kita mau mendengarkan juga, ada nggak sih Bang permasalahan-permasalahan yang mungkin krusial yang sulit untuk dipecahkan, ada nggak sih Bang? Kalau kita mau duduk bersama ya, mau dengan satu tujuan, itu saya rasa tidak ada yang tidak bisa kita pecahkan ya, kecuali ya memang dia melakukan tindakan kriminal yang luar biasa kan, yang artinya di luar kemampuan kita. Forum Kebangsaan ya seperti tadi sebagai
sebagai wadah ya, wadah berkomunikasi, wadah mediasi, wadah sebagai sarana pencegahan. Karena tugas kita sebagai masyarakat ya seperti itu. Juga sebagai ormas ya itu tadi punya kewajiban mendukung pemerintahan, menjaga kondusif daerah seperti itu. Bahkan tidak sering kita edukasi masyarakat gitu. Kita edukasi masyarakat. Contoh hal kayak kasus di daerah barat ya, daerah Seruyan dengan Lamandau juga, kita selalu memberikan himbauan ke sana ketika terjadi bentrok dan salah paham ya, kita bilang salah paham, ketika masyarakat di sana emosi tinggi sehingga aparat agak susah bergerak nih, agak susah bergerak. Dan kita turun ke sana, teman-teman dari beberapa ormas di Forum Kebangsaan turun memberikan himbauan ke sana. Sejauh ini bagaimana sih Bang bentuk dari sinergi yang terjalin antara ormas kebangsaan dan juga aparat keamanan serta pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan Kamtipnas di Kalteng ini? Ya, sinergi kita yang pertama, Forum Kebangsaan ini tidak lepas dari pembinaan yang namanya Polda ya. Kepolisian itu adalah pilar utama dalam menjaga Kamtipmas di daerah, khususnya Polda Kalteng. Jadi sinergitas kita dengan Polda sudah jelas. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi kemasyarakatan itu diserahkan kepada kita. Jadi ada kemitraan kita dengan teman-teman Polda. Tapi kita juga kritis. Apabila ada sedikit yang kita anggap tidak pas hal ini, ya udah kita kritisi Polda juga. Nah, alhamdulillah pihak Polda itu terbuka, gitu. Tidak menutup diri ya, Bang, tidak ya? menutup diri, banyak perubahan-perubahan, banyak perbaikan-perbaikan yang kita coba beri masukan kepada mereka. Alhamdulillah masuk. Jadi seperti itu gambaran sinergitas. Iya, ya, Bang, sinergitas. Kayak apalagi Polda kemarin ada program Betang Kebangsaan ya. Nah itu dia mengajak kepada Forum Kebangsaan, bagaimana sebuah sistem demokrasi kecil di Forum Kebangsaan itu, bagaimana menjaga harmonisasi dan toleransi itu ya di Forum Kebangsaan itu. Jadi kita di dalamnya itu komunikasi aktif. Kita ada permasalahan sedikit, kita tinggal komunikasi dengan pihak pembina kita. Kita biasa manggil pembina kita Babe ya. Kita WA, B, ada informasi begini. Oh iya, kata beliau. Coba koordinasikan. Belum beri arahan, ya kita jalan. Jadi ini sebenarnya salah satu upaya juga yang diciptakan oleh Polda Kalimantan Tengah, membuka tanpa membatasi diri ya Bang ya, siap untuk menerima dan seperti kawan. Iya, kita seperti kawan sama dia. Iya. Seperti orang tua kita lah bahasanya. Contoh kayak yang demo rame beberapa kemarin ya itu kan. Ya, kita inisiatif teman-teman paguyuban, teman-teman ormas-ormas lain. Udah deh kita bilang bikin himbauan nih kepada masyarakat Kalimantan Tengah, kepada mahasiswa, silahkan demo tapi yang santun, sesuai aturan, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum, ya kan? Nah, tidak merusak fasilitas umum dan tidak berbuat hal-hal yang merugikan lah intinya. Sesuai aturan saja, karena pemerintah itu terbuka. Terus kita juga menyampaikan aparat keamanan, polisian itu bukan musuh, kita bilang itu teman kita yang menjaga keamanan. Jangan sampai kalian ada provokasi masuk mahasiswa dengan kepolisian dibenturkan, bilang kan seperti itu. Nah banyak video-video kita juga silaturahmi ke mereka, kita beri himbauan. Ya alhamdulillah kita lihat situasi sekarang kan, kondisinya di Kalimantan Tengah khususnya di Palangkaraya tidak terjadi yang kerusuhan yang berlebihan gitu ya, gesekan-gesekan kecil itu wajar, yang namanya orang lagi emosi kan. Mahasiswa juga pengen meluapkan apa yang menjadi keresahan dia kan, itu sah-sah saja gitu. Tapi secara umum itu demonya berjalan damai, tertib gitu. Nah ini luar biasanya Bang Adi, seperti yang Bang Adi juga sampaikan di awal bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri terpantau kondusif dengan adanya demonstrasi disampaikan, tapi ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi contoh untuk tempat-tempat lainnya bisa menyampaikan aspirasi tetapi bisa disampaikan dengan suasana aman, tentram dan damai. Nah ini saya mau bertanya, tantangannya untuk menciptakan hal seperti ini seperti apa Bang untuk Forum Kebangsaan?
Ya, tantangan kita bagaimana kita mencari ini ya, jalan tengah ya. Mencari sesuatu kondusif ini, ya bahasanya itu jangan ada yang merasa dirugikan, win-win solution. Contohnya dengan demo kemarin. Dari ormas di forum kebangsaan, mahasiswa demo, ya kita support. Ada teman-teman lembaga LSR ya, yang dipimpin oleh Bang Gatis. Mahasiswa demo di DPR, mereka di belakang, mereka menyiapkan minuman, menyiapkan pos kesehatan. Teman-teman ormas lainnya tidak menunjukkan diri sebagai ormas yang besar, tidak harus berseragam ormas. Mereka juga ada di sekitar demo situ, menjaga takut-takut kalau ada penyusup. Karena teman-teman ormas ini lebih mengerti gitu loh. Oh ini yang dari mahasiswa, oh ini orang luar, oh ini niatnya jelek segala apa. Nah teman-teman di forum kebangsaan juga membaur di situ. Nah sebagian juga ada ormas yang forum kebangsaan juga ikut mendampingi ketua dewan, menerima mahasiswa demo kemarin. Artinya kita berada di antara semuanya kayak gitu. Nah bisa menyatukan mereka, yang menyampaikan aspirasi diterima dengan baik, ya kan? Yang menyampaikan merasa puas, yang menerima juga merasa mendapat masukan, kan seperti itu. Jadi semua itu berakhir dengan damai gitu. Tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan. Sehingga gitu. terciptalah kondusif, aman, tentram dan damai di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri. Nah, dari yang disampaikan Bang Adi juga tadi kan bahwa dari teman-teman ormas dan juga komunitas lainnya nih mengerti bahwa takutnya ada penyusup, ada orang-orang yang berusaha untuk memprovokasi dan lain sebagainya. Nah ini selain juga kita bisa melihat tanda-tanda tersebut, bagaimana upaya yang dilakukan juga Bang oleh Forum Kebangsaan jikalau menemukan hal-hal seperti itu Bang? Ya, yang kita melakukan kayak aksi kemarin ya, bukan tidak ada bibit-bibit provokasi, ada beberapa orang yang di luar kesadarannya, ya bahasanya kita bilang orang-orang yang sedikit tidak normal lah, oleh pengaruh yang aku nggak tahu ya pengaruh apa kayak gitu kan, coba teriak-teriak segala apa. Ya teman-teman dari ormas forum kebangsaan yang ada di situasi situ mendekati oknum tersebut, lalu dibawa ke pinggir, diajarin maunya apa segala apa. Kita ajak kondusif dia supaya menjauh dari lokasi di situ, sehingga tidak menimbulkan benturan ya, tidak menimbulkan gejolak-gejolak seperti itu. Ada beberapa contoh kemarin sebelum mahasiswa masuk demo ya, sebelum mereka datang, kita udah duluan di situ, kita lihat situasi. Ada beberapa bibit-bibit masyarakat ya, oknum yang ingin membuat perpecahan seperti itu, kita antisipasi. Kita tanyain orang itu maunya apa, di sini mau sebagai masyarakat, sebagai apa, kayak gitu kan. Jadi kalau niatnya udah lain, itu udah kita cegah. Jadi memang sudah dideteksi sejak dini ya Bang ya? Sudah. Nah Bang, sejauh mana sih menurut Bang Adi juga, karena kan kita melihat kemarin para demonstran ini kan hampir sebagian besar adalah generasi muda. Menurut Bang Adi sendiri, peran dari generasi muda dalam Forum Kebangsaan Kalimantan Tengah untuk menjaga nilai-nilai kebinekaan dan juga ketertiban masyarakat nih seperti apa? Ya karena generasi muda, khususnya yang dengan Forum Kebangsaan ya, kita selalu menanamkan falsafah Huma Betang, selalu moto bersatu damai berkah. Nah, kita selalu berdiskusi dengan mereka yang diskusinya sifatnya membangun. Kita beri masukan-masukan sebagai mahasiswa seperti ini, punya program coba kalian seperti ini. Bahkan ketika mereka mau unjuk rasa misalnya, unjuk rasa itu tidak jarang, sering kita ajak diskusi dulu, silahkan mau berunjuk rasa, tapi topiknya jangan menyimpang, jangan sampai topik yang artinya di luar dari konteks mereka. Itu artinya aku bilang kalian sudah tersusupi, ya kan? Kalau demo tujuannya ini, jangan berubah, kita bilang. Jangan ada tambahan agenda-agenda lainnya, karena itu menjadi bias. Kalian nih kaum intelek yang bisa menentukan sikap, bisa memilih tujuan kalian apa gitu. Nah sering kita lakukan pembinaan seperti itu sama mereka, koordinasi. Dengan KNPI juga kita sering koordinasi, karena kepemudaan ini kan basisnya KNPI. Karena takutnya pada saat menyampaikan aspirasi jadi bias dan tidak terdengar tujuan utamanya ya Bang ya? Sering terjadi kayak gitu, sering. Contoh sederhana, ada beberapa demo waktu itu menuntut kepada DPR provinsi, padahal itu skalanya bukan ini ya,
bukan kewenangan mereka gitu. Bukan ranahnya, Bang, bukan ya. ranahnya, tapi ya sebagai penyambung aspirasi, penerima aspirasi, DPR kooperatif menerima itu semua. Nanti akan disampaikan kepada sesuai tujuannya, kan seperti itu. Bang, ada nggak sih Bang langkah-langkah strategis yang mungkin disiapkan oleh Forum Kebangsaan ini, Bang, untuk memperkuat peran ormas dan juga paguyuban di masa mendatang, Bang? Sekarang Forum Kebangsaan kita coba berkomunikasi dengan lebih intens dengan pemangku kekuasaan, dengan beberapa lembaga-lembaga, pejabat-pejabat, memperkenalkan Forum Kebangsaan. Juga tidak lepas dari kegiatan sosial yang kita lakukan, kayak gitu. Jadi Forum Kebangsaan itu tidak forumnya yang maju, kita dorong ormas-ormas di dalamnya. Ya, karena sekali lagi Forum Kebangsaan itu hanya wadah komunikasi. Kita ingin ormas-ormasnya yang maju, yang berkegiatan, yang menonjol ormasnya. Contoh kayak teman-teman LSR, itu LSR-nya yang bergerak, kegiatan sosial mereka segala apa, tapi Forum Kebangsaan support. Kemarin ada sedikit kasus di Kapuas, kita dampingi teman-teman LSR ke sana, penyelesaian permasalahan di sana. Jadi langkah yang Forum Kebangsaan yang pertama memperkenalkan ormas-ormas yang bergabung, mengajak mereka untuk sama-sama ayo kita sama-sama bersilaturahmi dengan pemerintah, dengan pejabat, dengan pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan, sehingga kalian sebagai ormas dikenal. Nah, sehingga kalian juga nantinya punya andil di dalam situ. Nah, kita dorong seperti itu, terutama ormas-ormas yang baru bergabung. Bulan kemarin itu ada 4 ormas yang bergabung baru. Bergabung ya, Bang, ya. Nah, Bang, kemudian kalau misalnya kita berbicara juga, Bang, mengenai media sosial, apakah menurut Abang ini juga berpengaruh juga untuk bisa menjadi salah satu jembatan menjaga kestabilitas dan juga Kamtibnas yang ada di Kalimantan Tengah? Sangat berpengaruh. Media sosial itu kita bilang bisa kita anggap sebagai pemantik, ya, sebagai pemantik. Sekarang orang tidak ngelihat lagi berita itu benar apa tidak. Masyarakat sekarang lebih kepada ngelihat itu sebagai sensasi apa tidak. Ketika dia lihat pemberitaan itu luar biasa, sensasi, viral, nah kebenarannya tidak tersaring lagi gitu loh. Nah ini teman-teman yang bermedia sosial, khususnya kepada teman-teman media ya, sering kan ingin menaikkan rating, ini kan berita yang kebenarannya perlu dipertanyakan gitu. Saya juga pernah jadi korban, saya pernah jadi korban kayak gitu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, Bang, ya? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kan paling mudah bahasanya adalah ketika narasumber ditanyakan tidak bisa dihubungi, padahal belum ada konfirmasi ke kita. kan sering seperti itu. Nah ini satu berita sensasi yang kebenarannya masih diragukan tersebar kepada seluruh masyarakat, kan semua orang bisa mengakses di media sosial. Nah, mengembalikan ini itu susah, mengembalikan berita ini loh kepada yang benar. Itu sudah terlanjur tersebar, ya kan? Yang paling nyata, ya kan? Yang saya baca ya, pernah di media saya baca itu di ini ensiklopedia. Saya baca teori Darwin, satu contoh bahwa manusia berasal dari kera ya. Ternyata itu udah beratus tahun itu ya. Ternyata Darwin tidak pernah mengatakan itu gitu loh. Dia mengatakan ada kemiripan saja. Dia tidak mengatakan asal-usul kita dari kera. Artinya mendengarkan juga contoh yang sudah disampaikan oleh Bang Adi, peran media sosial ini juga sangat berpengaruh ya, Bang, ya, sangat untuk berpengaruh menjaga persatuan kita. Nah, mungkin yang menjadi closing statement untuk perbincangan kita hari ini, Bang Adi, mungkin kami juga mau mendengarkan apa sih harapan dari Forum Kebangsaan sendiri untuk pemerintah, kemudian juga aparat dan juga masyarakat serta pemuda mahasiswa untuk menjaga keamanan dan juga harmoni yang ada di Kalimantan Tengah. Dan terakhir, pesan Bang Adi, ajakan dan bisa disampaikan juga untuk Forum Kebangsaan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar senantiasa menjaga persatuan. Ya, terima kasih. Intinya seperti ini kepada semua masyarakat di lapisan manapun di Kalimantan Tengah. Kepada masyarakat, ayo kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian di bumi Pancasila, bumi Kalimantan Tengah ini, sama-sama mendukung visi misi dan program gubernur. Kita sama-sama mencegah, menangkal radikalisme dan terorisme, karena
bibit-bibit seperti itu akan selalu muncul selama manusia ada. Nah, terus kepada pemerintah terbuka dengan masyarakat Kalimantan Tengah, program utamakan yang berpijak kepada kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Hari ini luar biasa Pak Gubernur Kalimantan Tengah dalam program Humo Betang beliau luar biasa sekali, akan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Kita berharap program visi misi beliau untuk membangun Kalimantan Tengah bisa didukung seluruh lapisan masyarakat. Kepada aparat kepolisian, penjaga keamanan ketertiban di wilayah Kalimantan Tengah, terima kasih selama ini sudah sangat kondusif menjaga Kalimantan Tengah. Terkhusus kepada Pak Kapolda, luar biasa dedikasinya untuk Kalimantan Tengah. Pak Kapolda meskipun bukan orang kelahiran Kalimantan Tengah, tapi beliau adalah putra Kalimantan Tengah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Adi dan juga pemirsa Warta Kalteng. Demikianlah perbincangan kita bersama dengan Bang Adi, Koordinator Forum Kebangsaan Kalimantan Tengah, dan semoga apapun yang menjadi harapan dan juga apapun yang disampaikan oleh Bang Adi tadi dapat didengarkan dan segala harapan dapat terrealisasi dengan baik. Karena ada pepatah yang mengatakan, mari kita bersama-sama menjaga persatuan ini. Karena amun dia itah ebe hindai, amun dia mitutuh pe hindai. Sampai jumpa lagi di podcast Warta Kalteng selanjutnya.